Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis cluster. Pada presentasi kali ini saya akan memberikan 3 poin pada analisis cluster. Yang pertama itu pengertian analisis cluster, yang kedua tujuan analisis cluster, dan yang ketiga itu metode analisis cluster. Apa itu analisis cluster? Analisis cluster adalah teknik dalam analisis data untuk mengelompokkan objek atau data ke dalam kelompok-kelompok yang saling mirip berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Tujuannya adalah menemukan struktur tersembunyi dalam data tanpa adanya label atau informasi sebelumnya tentang kelompok-kelompok tersebut. Tujuan dari analisis cluster itu yang pertama itu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang saling mirip dalam data, lalu memahami struktur data dan pola yang mungkin tersembunyi. Ketiga itu menemukan informasi yang berarti untuk pengambilan keputusan. Yang keempat segmentasi pasar dan pemahaman pelanggan. Dan yang keempat itu penelitian ilmiah dan eksplorasi data. Metode analisis cluster. Nah, ada beberapa metode. Pertama itu metode berbasis partisi. Metode ini ada Cummins ya, mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok dengan pusat kelompok yang berbeda. Lalu ada Paji Cemen, yaitu mengelompokkan data dengan memperhitungkan tingkat keanggotaan objek dalam setiap kelompok. Lalu ada Gaussian Mixture Models atau GMM. Nah, ini tuh menggunakan distribusi Gauss untuk mengelompokkan data. Selanjutnya ada metode hierarkis. Pada metode hierarkis ini ada yang pertama itu aglomeratif, itu menggabungkan objek berdasarkan jarak antara mereka. Eh, Lalu divisif, yaitu memisahkan objek dalam kelompok berdasarkan perbedaan karakteristiknya. Selanjutnya ada metode berbasis kepadatan. Nah, pada metode berbasis kepadatan ini ada DBS CAN atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise, yaitu mengelompokkan objek berdasarkan kepadatan titik data dalam ruang. Yang kedua itu optics atau ordering points to identify the clustering structure. Nah, ini mengidentifikasi struktur cluster dengan mempertimbangkan kepadatan data. Lalu ada metode berbasis model. Nah, metode berbasis model ini yang pertama itu model exception maximization atau IM. Nah, ini itu menggunakan model probabilitas untuk mengelompokkan data. Lalu yang kedua itu ada latent directed allocation atau LDA. Nah, itu digunakan untuk analisis optik dalam teks atau data terstruktur. Nah, untuk contoh kasusnya, ini contoh kasusnya ya, sebuah pusat pembelanjaan melakukan riset untuk mengetahui apa saja yang mendorong konsumen atau pembeli berbelanja di swalayan tersebut. Nah, variabel-variabel pertanyaan yang diberikan konsumen itu yaitu ada lokasi toko, harga produk, kebersihan, pelayanan kasir, fasilitas, sama keindahan interiornya. Nah, dari data tersebut kita coba dihitung pakai SPSS ya. Nah, dari data tersebut dilakukan nilai standar terlebih dahulu dengan membuat nilai Z-score dengan cara pertama klik analis, deskriptif statik, deskriptif. Nah, pindahkan variabel-variabel tersebut ke kolom variabel, aktifkan shape standardized values as variable, lalu klik OK.
Nah, deskriptif. Nah, perhatikan pada tabel deskriptif statik ini ya, bahwa nilai pada tabel di atas berguna dalam membantu pengelompokan klaster nantinya. Nah, nilai rata-rata penilaian responden terhadap faktor-faktor pada sulaiman tertinggi pada skor keindahan interior sebesar 4,35. Kemudian harga produk dan pelayanan kasir masing-masing 4,10. Kemudian kebersihan itu 3,95. Lokasi toko itu 3,85 ya, lokasi toko. Nah, terendah pada fasilitas. Nah, yang terendah itu pada fasilitas yaitu hanya 3,45. Nah, ini itu nilai Z-score-nya ya dari variabel yang tadi. Nah, hasil nilai Z-score terlihat pada tabel dengan awalan Z. Nah, nilai ini yang nantinya sebagai data input yang akan dianalisis. Nah, kemudian langkah analisis coming cluster dalam SPSS yaitu pilih analis, classify, lalu coming cluster. Nah, pindahkan variabel Z-score yang berawalan Z ke kolom variabel. Tentukan jumlah cluster dengan mengisikan angka 3 pada number of cluster. Lalu pilih save dan aktifkan cluster membership dan distance from cluster center. Kemudian continue, pilih option, aktifkan initial cluster dan anopat tabel. Lalu tekan OK. Nah, hasil output dari coming clusternya itu ini ya, initial cluster center. Nah, pada tabel ini menunjukkan hasil proses sementara pengelompokan data yang dilakukan. Karena proses ini baru awal, maka perlu dilakukan proses selanjutnya, ini baru proses awalnya. Nah, pada tabel ini ya, iteration history, metode coming cluster akan menguji dan realokasi cluster yang ada. Nah, proses tersebut dinamakan iteration yang memuat perubahan pada initial cluster atau change in cluster. Nah, proses ini pengelompokan diulang dengan ketepatan yang lebih akurat. Lalu selanjutnya adalah pada cluster membership yang memberikan petunjuk bahwa tiap responden masuk ke dalam masing-masing cluster yang dibentuk, seperti responden 1 masuk cluster 3 nih ya, masuk ke cluster 3. Nah, responden 2 masuk ke cluster 2, responden 4 masuk ke cluster 1 dan seterusnya. Nah, namun pelompokan ini masih tahap awal, perlu dianalisis lebih lanjut. Jadi masih ada analisis selanjutnya lagi. Nah, pada tabel final cluster center menunjukkan hasil analisisnya untuk masing-masing variabel dan cluster yang dibentuk. Pedoman untuk menyusun tabel hasil analisis dan ketentuan sebagai berikut. Jika hasil perhitungan ditemukan hasil negatif, berarti cluster yang bersangkutan ada di bawah rata-rata. Nah, ini ya, kayak lokasi toko. Ini di bawah rata-rata yang cluster 1 sama cluster 2-nya, karena ini negatif. Nah, kedua itu jika hasil perhitungan ditemukan positif, berarti cluster yang bersangkutan ada di atas rata-rata total. Nah, ini di atas rata-rata nih, cluster 3-nya. Ini cluster satunya dari harga produk di atas rata dan sebagainya, begitu. Nah, ini untuk contoh perhitungan angka skornya, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Ini baru contoh untuk variabel yang satu ya, rumus variabel yang satu. Untuk variabel yang lainnya juga sama seperti ini. Ini penafsiran untuk variabel satu, lokasi tokonya yang tadi ya, yang ini. Cluster 1 nilai rata-rata 3,509 lebih kecil atau rendah dari rata-rata populasi 3,85. Hal ini berarti responden tidak menyukai lokasi swalayan. Cluster 2 nilai rata-rata 1,667175 lebih rendah dari rata-rata populasi 3,85. Hal ini berarti responden tidak menyukai lokasi swalayan. Nah, cluster 3 nilai rata-rata 5,7405,481 lebih tinggi dari rata-rata populasi 3,85. Hal ini berarti responden menyukai lokasi swalayan. Nah, namun secara cepat hasilnya dapat diketahui dari nilai tiap variabel, tanda min dan tanda plus.
Nah, pada tabel final cluster center, dengan memperhatikan tanda tersebut dapat diketahui tiap variabel masuk ke dalam cluster mana sesuai dengan pedoman penafsiran tabel analisis di atas. Variabel 1 lokasi toko masuk cluster 3, variabel 2 harga produk masuk cluster 1. Ini ya. Ini yang tadi. Selanjutnya, nah pada tabel distance between final cluster center menunjukkan jarak antar cluster. Semakin besar nilai atau angka, maka semakin besar atau lebar jarak antar cluster. Cluster 1 berjarak dengan cluster 2 sebesar, nah cluster 1 ini sama cluster 2 ini berjarak sekitar 3,563 dan dengan cluster 3 sebesar 3,473. Ini. Nah, jarak cluster 2 dengan cluster 1 sebesar 3,563. Ini. Dan dengan cluster 3 sebesar 3,679. 3,679 jaraknya dari cluster 2 sama cluster 3. Nah, jarak cluster 3 dengan cluster 1 itu 3,473. Nah, dengan cluster 2 nya itu 3,679. Selanjutnya, nah kita akan menguji apakah masing-masing cluster berbeda secara signifikan. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai F dan signifikansinya pada tabel ANOVA ini nih. Untuk mempermudah kita menggunakan value signifikansi. Nah, pengujian hipotesisnya sebagai berikut. H0-nya ketiga cluster tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, satunya ketiga cluster ada perbedaan yang signifikan. Tolak hipotesis 0 jika nilai value kurang dari 0,05. Nah, pada tabel ANOVA ini ya menunjukkan nilai p-value pada keenam variabel lokasi toko sebesar 0,00, harga produk 00, ini 00. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa keenam variabel ini ada perbedaan yang signifikan ya karena nilainya kurang dari 0,05 semuanya ini. Nah, selanjutnya tabel number of case in each cluster. Nah, ini memberikan gambaran jumlah responden yang masuk ke dalam tiap-tiap cluster. Cluster 1 ada 6 responden. Ini ya, ada 6 responden. Cluster 2 6 responden. Dan cluster 3 ada 8 responden. Nah, hasil secara keseluruhan Kamin cluster dapat dirangkum dalam bentuk tabel Excel kayak gini nih. Jadi hasil dari keseluruhan Kamin clusternya dirangkumnya kayak gini. Lokasi toko masuk ke cluster 3 signifikan keterangannya. Semua signifikan karena kurang dari 0,05 tadi ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.